Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bersua lagi dengan Enar Asa di Monolog Enar Asa Channel Edukasi Inspirasi Solusi. Lama sekali tidak bersua dan kita bersua masih di momentum Lebaran. Izinkan Mbak Enar untuk menghaturkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faizin. Ya, saudaraku semua, di kesempatan kali ini Mbak Enar izin mau menghaturkan juga satu program baru. Kalau kemarin kita sudah di monolog Enar, biasanya kita membahas satu tema yang sedang ingin dibahas atau hangat. Ini Mbak Enar izin karena ini sebetulnya hobi. Jadi alhamdulillah 1 tahun ini secara intens Mbak Enar 1 tahun lebih sebetulnya ya, sekitar 2 tahunan ini Mbak Enar intens untuk melakukan kajian, kemudian telaah, tapi kajiannya bukan kajian islami saja begitu ya, bukan, melainkan kajian yang ada hubungannya dengan sosial politik, yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Dan tentu atas hobi tersebut, atas yang Mbak Enar tekuni dan saya share di Enar Asa ini adalah Mbak Enar punya yang namanya study club, dan besar harap ke depan ini bisa berkembang menjadi pusat studi seperti itu. Nah, karena untuk menuju ke sana itu butuh waktu, Mbak Enar mencicil, maka saudara bisa juga mengunjungi selain di bersilaturahmi di YouTube ini di Enar Asa, di Instagram itu Mbak Enar juga sometimes juga menulis itu di Instagram saya, yaitu di enar.asa, dan juga di Facebook itu Enar Ratriani Asa SIP, dan tentu di media yang kami rintis itu di tugumuda.id gitu ya. Cuman ya kadang-kadang Mbak Enar nggak nulis gitu karena ya namanya masih membangun ya, step by step. Tapi terima kasih sekali atas atensi dan juga perhatiannya, atas like, comment, subscribe-nya, sehingga channel ini masih tetap bertahan sebagai hobi dan juga sebagai siar. Dan untuk perdana kali ini dari buku ini, saudara mau yang mana? Kita yang ringan-ringan dulu. Saya mau ajak saudara untuk membedah satu buku yang cukup menarik dan mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu kebalik ya. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, Mark Manson. Itu. Jadi saudara yang sudah tahu tidak apa-apa ya, kita discuss, bisa juga berbagi di kolom komentar. Kalau di Jawa itu istilahnya adalah dablek. Nah, dablek itu adalah satu sikap bodoh amat. Jadi kalau istilah kerennya bomat, kalau istilah di Jawa itu namanya dablek. Jadi ini seni untuk dablek. Tapi biasanya dablek ini itu dikonotasikan ya di hal-hal yang sifatnya itu negatif. Apa misalnya, contoh, maaf, ini yang sedang viral banget ya kemarin sih, khususnya misalnya pinjam dulu dong 100 gitu. Terus dablek itu ketika kamu diminta untuk kembalikan uang, tapi kamu nggak mau mengembalikan uang itu, lah itu dablek. Terus konotasi yang lain misalnya sebagai anak gak ngebantu orang tua udah ngomong ini dan ini, tetap saja bergeming dan juga abai, yaitu ndablek. Tapi sebetulnya di sisi lain kendablekan itu juga ada faedahnya. Nah, di buku ini mengajarkan tentang seni kendablekan. Jadi di buku ini itu mengajarkan, Mark Manson itu mengajarkan bahwa kita perlu juga ya kadang-kadang untuk ndablek. Kadang-kadang kita harus memiliki satu sikap untuk lebih dari cuek. Jadi tidak peduli begitu. Kenapa? Tapi tidak kemudian itu menjadi suatu sikap hidup yang kontinu ya, tapi ini untuk menghadapi satu kasus-kasus tertentu. Misalnya begini, saudaraku hidup di lingkungan masyarakat,
tentu kita berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat itu semampu kita. Misalnya kita berusaha menjadi warga yang baik, kita datang ke hajatan, kita misalnya datang ke kegiatan semacamnya seperti itu. Namun terkadang juga namanya orang itu di hidup itu katanya pasti sebaik-baiknya orang juga ada aja yang nggak suka. Atau misalnya sebaik-baiknya kita di lingkungan pekerjaan atau sebaik-baiknya kita pasti juga selain ada yang nggak suka juga ada kurangnya. Karena itu kan keseimbangan, ada yang baik ada yang buruk, kita manusia juga nggak sempurna kan begitu. Nah, ketika kita menghadapi orang-orang yang julid, ketika kita menghadapi orang-orang yang suka nyinyir, atau kita ketika terlalu banyak tuntutan untuk begini dan begitu, sementara menurut kita itu kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita baik gitu. Menurut kita baik, memang belum tentu orang lain menganggapnya baik. Di Jawa juga ada istilah bener durung mesti pener. Jadi benar menurut kita belum pasti baik gitu. Jadi itu masih nisbi atau relatif. Akan tetapi yang maksud Mbak Ener di sini sampaikan adalah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu adalah bagaimana kita ketika menghadapi satu masalah tertentu dan juga ketika kita terlibat dalam satu hal dan atau kita dihadapkan pada satu perkara-perkara yang mengganggu tujuan ataupun fokus kita tidak menjadikan hal-hal tersebut mengganggu fokus kita itu, dan kita tidak terlalu membuang energi untuk kemudian mengganggu aktivitas kita, kemudian kita larut di dalamnya sehingga tujuan yang lebih besar menjadi terbengkalai gitu. Jadi sebuah seni untuk bodoh amat ini mungkin perlu juga bagi orang-orang yang tidak enakan gitu. Jadi kalau orang Jawa lagi-lagi kan Mbak Enar juga pure Jawa nih ya, kan belum pernah tes DNA apakah saya ada keturunan, misalnya keturunan mananya gitu ya, kesekian kalinya orang Belanda, siapa tahu, soalnya kan kita dulu lama ya dijajah Belanda ya, atau mungkin saya keturunan Sunda bisa jadi, karena saya juga hidup di satu kecamatan namanya Kecamatan Tugu, di mana di situ ada Watu Tugu, dan itu konon itu adalah batas antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya gitu. Sriwijaya atau Pajajaran? Jadi bisa jadi karena saya adalah dari Watu Tugu ke arah barat ya, bisa jadi saya ada Sundanya nih dikit kan begitu. Nah, sebagai filosofi orang Jawa ya kan, saya di Jawa Tengah itu ya memang terkadang kita tidak enakannya kita ya ada baiknya ketika misalnya kita itu sungkan sama orang yang lebih tua, kita lebih menaruh rasa hormat, tetapi terkadang perasaan gak enakan yang berlebihan itu juga menyerang kita. Nah, bagi orang-orang yang tidak enakan itu kayaknya perlu banget membaca buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini. Dan The Philosophy of Dablek itu yang tadi Mbak Enar sampaikan, ya kurang lebihnya bisa dipelajari di sini supaya kita juga bisa fokus terhadap tujuan-tujuan kita, tidak terganggu atas masalah-masalah yang membebani, sehingga kita cukup memikirkan hal-hal yang penting. Terkadang kita perlu memakai kacamata kuda. Apa itu kacamata kuda? Supaya kacamata kuda yang kita pakai itu membuat kita fokus hanya melihat ke depan. Kalau kita terlalu banyak tengok-tengok ke kiri dan ke kanan, kita nanti bisa saja kurang fokus terhadap apa yang kita mau capai. Nah, itu dia. Dan ketika kita terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu buruk, kita biasanya mengabaikan hal-hal yang sifatnya baik bagi kita maupun yang secara normatif. Apa itu contohnya? Misalnya orang itu akan berfokus pada kesalahan. Makanya ada pepatah, hujan setahun diguyur panas sehari. Artinya terkadang kebaikan kita yang banyak, kesalahan kita satu menjadi tidak fokus. Janganlah kita juga berfokus hanya pada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Karena sebaik-baiknya orang juga ada yang tidak suka, dan seburuk-buruknya orang juga masih ada tetap yang menyukainya. Sehingga jadilah terbaik versi kita, berusahalah menjadi yang baik. Tapi kalau misalnya ada yang kurangnya, ya kita karena manusia. Sehingga sebuah seni untuk bersikap bodoh amat sepertinya perlu kita miliki bagi orang-orang yang kurang dablek dan bagi orang-orang yang kurang punya rasa tidak enakan kepada orang lain ya. Diambil yang baik-baik. Kalau misalnya ternyata Mbak Enar salah, bisa berikan komentar
di kolom komentar. Dan terima kasih untuk selalu mendukung channel Enar Asa, edukasi, inspirasi, solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.